di kayak berkontemplasi sebenarnya bedanya apa ini? Kita gali lagi kali ya. Surprise. Surprise. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Hai guys, welcome back di Astra Digital Academy. Astra Digital Academy secara rutin sharing insight mengenai digital marketing, product development, dan big data. Insight-insight tersebut bisa kalian temuin di YouTube dan podcast Astra Digital Academy, website Astra Digital di astradigital.id, dan Instagram di live@astradigital. Nah, kalau di episode sebelumnya nih, gue dan Kak Tio udah ngebahas soal co-marketing secara general. Nah, mungkin kali ini kita ngelanjutin ngorek-ngorek lebih dalam lagi kali ya. Boleh. Boleh banget. Oke, di sebelumnya kita udah sempat diskusi nih soal ada case kecil, ya salah satu contoh dari co-marketing itu sendiri. Sebenarnya ada si Uber dan Spotify ini nih, Mas Tio. Nah, terus kalau kita bahas lebih dalam lagi, sebenarnya co-marketing ini tuh bisa online dan offline, atau hanya online atau hanya offline sih gitu. Oke. Ini balik lagi ke sejauh mana si brand ini mau ngulik kan ya. Tadi contohnya yang Uber sama Spotify ini, gue bayangin si usernya Uber yang lagi mengendarai ini dikasih konten kurasi di Spotify yang bisa nemenin perjalanan dia. Berarti itu kan kayak online to offline. Terus juga misalnya kalau gue kasih contoh kan kayak gue masih main Pokemon Go nih. Iya, oke. Masih ya 2021. Oke, dari 2012 sampai 2021. Nah, Pokemon Go itu terakhir dia kolaborasi sama Starbucks. Jadi di mana ini kan game yang ngajak lo untuk jalan-jalan. Nah, di namanya Pokestopnya di setiap Starbucks itu lo bisa order secret menu. Wow. Untuk commemorate apalah gitu. Jadi itu salah satu bentuk juga sih. Another example lagi misalnya fashion collaboration itu kan sesuatu yang nggak akan lo bisa dapat dari secara online kan, bahkan secara offline sampai antreannya panjang-panjang. Jadi ini balik lagi ke di mana sih your audience flocking gitu. Apakah dia di online, apakah dia di offline, dan mau sejauh mana lo mau kulik itu. Tapi kalau dalam kondisi pandemi ini sih, makanya kita lebih sering kolaborasi secara online kali ya. Karena ya masih menjauhi keramaian juga. Iya gitu. Betul. Jadi jangan membatasi kreativitasnya bisa di mana aja, online offline. Oke, so it depends ke sebenarnya yang mau lo tuju itu apa gitu. Dengan cara offline atau online itu semua bisa kita implementasikan, depends aja lo maunya dengan seperti apa gitu caranya yang kayak gitu ya. Mungkin bocorannya secara online tuh lebih gampang trackernya. Oh gitu ya. Nanti kita gali lagi kali ya. Oke. Ini jadi pembanding nih online sama offline. Marketing sekarang. Soalnya sekarang tuh banyak banget yang kayak digital marketing gitu, Mas. Apa-apa digital. Ya, adopsi digital mulai naik, terus juga sekarang orang banyak di rumah. Benar. Jadi kalau konsumsi ke digital juga makin tinggi. Ya, apalagi lagi pandemi kayak gini. Iya. Semuanya udah. Iya, dari offline pokoknya semua pindah ke online gitu deh. Bisa jadi virtual expo. Bener banget. Ya kayak dari yang meeting aja, yang dari offline jadi online gitu. Banyak banget lah sekarang perubahannya gitu ya. Even sampai ya gini, mungkin di saat pandemi seperti inilah kita menggunakan atau taking advantage of new strategies lah ya. Iya, Betul banget. Nah, kalau misalkan tadi tuh gue udah mention ada si Uber sama si Spotify ini. Sebenarnya Mas Tio, lo juga udah mention sih sebenarnya. Tadi ada si Red Bull dengan GoPro itu. Nah, apalagi ya kira-kira yang pop up gitu. Wow. Supreme sama itu kan ya kita lihatnya dari Instagram dan banyaknya kayak sih. di luar tuh lagi heboh Supreme sama Louis Vuitton misalnya gitu. Atau enggak kayak Nike sama let's say atlet apa gitu. Iya benar sih. Iya, setuju. Jadinya sebenarnya sih itu ya lebih menggunakan bukan menggunakan sih, tapi kayak si artis ini juga punya advantage gitu untuk nge-approach si produk-produk ini sendiri gitu ya. Iya. Oke. Nah,
Kalau dari teman-teman nih, mungkin masih banyak yang bingung antara co-marketing sama co-branding. Apa sih ini gitu kan? Nah itu dia, kita kayak sering denger deh, ini ada co-marketing, ada co-branding gitu. Betul. Nah Gue bedanya juga apa tuh? jadi kayak berkontemplasi, sebenarnya bedanya apa ini? Ya. Ayam dulu atau telur dulu? Nah iya nggak sih? Soalnya, tapi setelah gue coba pelajari, ini pengertian gue pribadi, kayak co-marketing itu tidak meluruhkan identitas entitinya masing-masing ya. Jadi co-marketing, gue punya apa, lu punya apa, yuk kita collab bareng tanpa meluruhkan masing-masing karakter atau brand identitas dari si brand-brand itu sendiri. Jadi dua pihak ini atau tiga atau empat atau berapapun itu muncul sebagai semuanya bareng collab. Tapi saat co-branding mereka kayak sepakat untuk kita coba luruhkan ego masing-masing brand. Kita coba tuangkan semua effort kita dan perhatian kita nih ke brand yang ini yang kita mau bangun. Yang gue tangkap sih seperti itu ya, co-branding. Iya sih, ya sebenarnya dari namanya sendiri co-branding itu mungkin lebih ke fokus ke si brandnya itu sendiri. Betul, identitas Iya, kan. benar-benar. Jadi ada identitas baru yang mau dicoba create terlepas dari si brand A atau brand B-nya. Jadi A tambah B sama dengan C. Iya, gue setuju sih. Jadinya emang ya di situ kita harus menurunkan ego masing-masing si brand dan kita berkolaborasi bersama dengan percaya ini ya move for a better approach gitu. Terus juga lebih dikenal baik oleh consumer gitu ya kalau si co-branding ini. Nah, terus Mas, kalau lo pasti juga sering dengar sih ada juga nih namanya joint venture. Wah oke. Joint venture tampak lebih serius ya. Nah, exactly. Karena yang tadi masih co gitu kan. Kolaboratif ini udah join. Joint venture. Nah, kayak lebih punya komitmen ya rasanya. Agak lebih serem ya gitu. Nah, kalau joint venture ini gimana nih? Gimana ya? Secara timeline mungkin sama-sama punya waktu, periode kan kerjasama. Juga ada arrangementnya kayak semacam gue dapat apa, lo dapat apa yang mau kita coba achieve. Nah cuman joint venture ini gue melihat lebih serius, dimana mungkin 2 atau 3 entitas yang berbeda ini sepakat untuk kita bikin baru deh gitu. Dan itu baru tuh bukan sebatas produk doang, tapi bahkan bisa legal structure yang baru juga yang terpisah. Kayak contohnya tuh Hulu ya. Ya betul. Gue pernah denger sih. Hulu itu ternyata dia joinan antara Disney dan lain sebagainya. Iya betul. Media-media yang mencoba untuk coba bikin layanan streaming Hulu. Iya benar. Ya itu gue setuju sih. Jadi mungkin sebenarnya kalau yang dari formula atau rumusan itu yang lebih tepatnya yang A plus B sama dengan C itu joint venture kali ya Mas. Jadi kayak ada si company A, ada company B, terus mereka pokoknya fokusnya nih ke ya produk yang baru, ke C gitu. Jadi ya kalau gue bisa simpulin juga sebenarnya kalau joint venture ini mereka berdua ini si A dan B sama-sama fokus untuk memperkaya si si C gitu. Tapi kayaknya lebih serius lagi di mana bisa jadi punya struktur yang terpisah dari si A si B. Dia si C ini si misalnya Hulu, dia punya power untuk bisa hire orang, resource lagi, punya independence, creativity independence untuk dia ngelakuin apa yang dia mau. Bener banget. Ya si resource-nya juga udah khusus gitu ya. Pokoknya ya kayak berdiri sendiri dengan harapan ini ya sama-sama fokus mengembangkan si bisnis yang baru ini gitu. Yep. Oke. Nah, terus kalau co-marketing ini sendiri, ini kita balik lagi nih ke co-marketing. Karena dari tadi kita bahasnya co-marketing gitu ya sebenarnya. Nah, yang efektif dan efisien tuh yang gimana sih? Oke. Balik lagi sih, apa yang mau kita achieve, ya kan? Dari awal tuh berarti emang harus sudah disepakati. Apa sih yang mau kita achieve? Misalnya gampang kayak, misalnya webinar. Mungkin yang satu punya concern, gue pengen berapa orang yang jadi audiensnya gitu, attendance-nya. Terus ada satu lagi yang gue mau pada di akhir acara, gue mau ini jadi leads. Nah mungkin itu yang harus disepakati pertama kali gitu. Oke. Jadi setelah tahu apa yang mau kita achieve, di situ baru kita bisa bilang, oke, gue kerja bareng sama dia, gue kolaborasi sama dia, ini works loh. Oh ternyata gue kerja sama dia nggak works, malah ternyata
gue yang doing all the hard works nih. Oke, Tapi iya, dia iya. cuman kayak leye-leye doang Iya, gitu. iya. Iya bener sih. Dimana namanya kolaborasi ya sama-sama Iya. harus usaha. Give and take ya. Ya bener-bener banget. Ya benefit, ya mutually benefit gitu kali ya. Ya Iya. sama-sama mendapat benefit dari itu kayak gitu. Nah terus kalau gitu Mas ngelanjutin lagi nih sebenarnya. Kalau kita gimana sih kita tuh bisa tahu kalau si co-marketing yang kita lakukan tadi itu sebenarnya udah works, udah perfect gitu. Well, ya itu bisa udah ngejawab tadi belum nih apa tujuan awalnya tadi itu. Apakah gue dapet pangsa pasar yang baru? Kemudian apakah ada significant boost terhadap awareness orang? Apakah brand gue diomongin atau enggak? Apakah ini reflect ke sales? Mungkin itu sih indikator awal yang bisa kita lihat sebelum akhirnya oke, mungkin nextnya gue coba sama brand lain dah untuk pembanding misalnya gitu. Iya bener banget sih, gue setuju. Nah kalau misalkan nih semulus-mulusnya kegiatan co-marketing ini pasti ada tantangannya dong Mas. Oh iya, oke. Nah challenge or obstacles-nya nih apa nih kira-kira? Kayak yang paling harus diakuin mungkin ego sektoral Bener ya. sih, Dimana iya sih. gue ada interest di sini, tapi di pihak yang sebelah sana juga punya interest gitu. Gimana cara mengkompromikan atau bahkan mensinergikan ya tadi itu. Terus juga ada bisa jadi soal tadi kayak semacam one prestasi nih, gue mintanya lo leads dapet, tapi gue ternyata session nggak dapet. Nah bisa jadi itu sih kayaknya friksi-friksi itu yang bisa terjadi karena memang satu instansi aja tuh bisa berantem beda gitu. Iya benar sih. Beda culture. Kita mungkin biasa di brand A ini terbuka terhadap ide gitu, tapi ternyata di brand yang sebelah sana kayak tunggu jangan buru-buru. Nah, itu yang bisa jadi sih. Benar sih. Terus mungkin juga untuk nambahin additional obstacles-nya itu lebih kayak mengikuti dari ya perjanjian awal itu tadi sendiri. Jadi bisa aja nanti kita janji di awal maunya apa, tapi di saat berjalan kok lo kayak gitu sih. Parah. Ini kayak agak ya. curcol. Aduh. Soalnya kadang kita udah satu visi, tapi wah di tengah jalan ada yang belok kan suka kayak gitu kan. Berat ya. Pelajaran memang berat ya. Mahal ya pelajaran tuh mahal banget ya. Berat banget, gila sampai bisa nyambung juga loh gitu ke dunia marketing gitu ya. Oh iya. Oh kita masih ngomongin marketing ya. Marketing. Oke. Nah terus kalau kita mau ngulik-ngulik nih ke kita kerja di Astra ya nggak? Oh nah, iya. Kalau di Astra sendiri, marketing strategi itu diimplement atau enggak tuh? Wih, justru ini arahan dari atas bahwa ya syukurnya di Astra itu memang didorong banget untuk saling berintegrasi, synchronize gitu. Jangan kerja, jangan silo lah gitu. Coba semuanya juga saling bisa menguatkan gitu. Betul. Makanya di Astra Digital tuh ada performance marketing under GDS. Kenapa bisa ditarik ke GDS? Karena ya supaya kita bisa oversee. Jadi bisa menyeragamkan atau bisa menjadi digital accelerator bagi mungkin bisnis unit yang kayak gimana sih cara memulai digital. Nah, di situ kita masuk. Iya, Berarti itu kan bentuk dari kolaboratif marketing lah, sharing knowledge. Dengan DigiShare ini juga sebagai bentuk itu kan. Iya, ini kita lagi sharing knowledge nih ke teman-teman. Surprise, kita doing co-marketing juga secara tidak langsung gitu. Oke. Nah, kalau di Astra nih kan tadi kalau lo udah mention juga kita udah mulai implement co-marketing nih ke business unit. Nah, itu biasanya sih kebutuhan bisnis unitnya beda-beda atau sama nih? Tentunya beda-beda, tapi yang gue lihat dari ekosistemnya Astra, dia mau menawarkan added value untuk si customernya. Misalnya contoh kayak Astra Pay, kebetulan kita juga bantuin Astra Pay. Astra Pay ini kan dia e-wallet. Betul. Nah, di e-wallet ini lo juga bisa bayar cicilan ACC gitu kan, bisa coba cari pinjaman di Maucash gitu, dan juga bisa macam-macam, bisa ke Seva juga nantinya. Nah itu kan salah satu bentuk kolaborasi, jadi saling menguatkan produk-produknya Astra. Itu internal ya, secara eksternal juga bisa ya e-wallet
sekarang lagi dicoba untuk integrasi ke MRT, Transjakarta gitu. Jadi itu sih. Oke, dari sini mungkin kita udah cukup diskusi, ya cukup ngorek-ngorek kali ya, sampai tadi ngebawa-bawa masalah kehidupan juga. Waduh. Gitu, agak berat gitu. Nah di sini gue mau nyimpulin dikit aja, basically dari yang kita diskusiin kali ini, ya tadi kita udah bahas-bahas soal beberapa contoh co-marketing juga di Indonesia dan di luar negeri pun gitu. Bahkan kita juga mengorek-ngorek Astra sebenarnya activity co-marketingnya ngapain sih gitu. Yeah. Terus juga dengan bisnis unitnya itu gimana kayak gitu, kegiatannya apa aja, yang mereka butuhin apa gitu. Nah, terus tadi juga mungkin kalau gue boleh simpulkan, sebenarnya dari co-marketing ini sendiri ada bukan pro dan con sih, lebih ke benefit challenges-nya. Iya, benefit dan challenges-nya. Kalau benefitnya, of course kita bisa nge-capture wider pool audience gitu. Terus kita juga bisa berharap bisnisnya ini lebih baik lagi dipandang oleh konsumen ya. Jatuhnya juga ke positioning gitu. Gimana gimana sih dengan sharing cost, sharing resource, sharing talent pool. Efisiensi juga sih, efisiensi, effectiveness gitu. Terus tadi kita juga bahas-bahas bedanya co-branding sama co-marketing apa sih. Terus juga ada joint venture yang agak lebih serius gitu. Dimana ya kalau co-branding itu sendiri mentitik beratkan pada si brand itu sendiri dan harus menurunkan egonya, masing-masing ego. Terus juga dari joint venture dimana rumus simpelnya sih A plus B sama dengan C gitu. Gimana company A dan company B menghasilkan company C gitu. Iya gitu kan ya. Oke. So itu aja diskusi kita. Thank you banget Mas Tio. Lo udah kita udah sharing informasi banyak lah tentang si ini sebenarnya topik ini. yang cukup luas, tapi coba kita rangkum sedemikian rupa ya. Iya benar banget. Padahal ini masih banyak banget yang bisa dibahas. Betul. Tapi durasi kali ya. Durasi. Oke. So terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin obrolan gue dan Mas Tio. Buat tahu diskusi informatif lainnya, tetap stay tune di Astra Digital Academy buat dapetin update terbaru dari kami. See you di next episode. Bye-bye. Bye-bye. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.